Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian dan pembahasan kita, yang mana pembahasan kita masih mengulas tentang biografi para ulama yang beliau-beliau menjadi penerus estafet mazhab al-Imam Syafi'i. Beliau-beliau adalah sosok manusia yang memiliki pengaruh besar, pengaruh yang luas di tengah-tengah masyarakat Islam. Bahkan pengaruh tersebut tetap lestari sampai di hari-hari sekarang ini. Yang mana pada kesempatan kali ini, sosok figur ulama yang akan kita baca, yang akan kita pelajari adalah sosok figur ulama yang karya-karya tulisnya banyak juga tersebar di negara Indonesia. Kalangan santri di pondok-pondok pesantren ataupun di kampung-kampung banyak yang mempelajari kitab beliau, karya-karya tulis beliau, seperti misalkan kitab Al-Mizan Al-Kubro, dan juga seperti kitab Lataiful Minan atau dikenal juga dengan Al-Minanul Kubro, dan banyak lagi kitab-kitab lainnya seperti kitab Tanbihul Mughtarin adalah salah satu atau secuil dari sekian banyak karya-karya tulis, karangan-karangan kitab sosok figur ulama yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Beliau adalah sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Sya'rani. Kira-kira siapakah nama lengkap dari Imam Sya'rani ini? Di tahun berapakah beliau itu dilahirkan? Di tahun berapakah beliau itu wafat? Seperti apa perjalanan hidup dari Imam Sya'rani ini? Guru-guru beliau seperti apa saja? Dan santri-santri beliau seperti apa? Hal-hal yang seperti ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita kenal, supaya kita sebagai umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal lebih dekat tentang figur Al-Imam Asy-Sya'rani ini. Al-Imam Asy-Sya'rani memiliki nama asli yaitu Abdul Wahhab, dan beliau memiliki ayah yang bernama Ahmad. Beliau mendapatkan kunyah di awal nama beliau atau julukan di depan nama beliau dengan sebutan Abu Muhammad. Dan beliau karena terlahir dari marga Sya'rah atau dari sebuah daerah desa kecil yang disebut dengan daerah Abu Sya'rah, maka di awal atau di akhir beliau mendapatkan julukan dengan Asy-Sya'rani, atau sebagian ulama mengatakan dengan Asy-Sya'rawi. Karena beliau ini dalam hal ilmu fikih mengambil mazhab al-Imam Syafi'i, maka beliau pun di akhir juga diberikan julukan dengan Asy-Syafi'i. Dan karena thariqah beliau di dalam beribadah kepada Allah menggunakan thariqahnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka di akhir pun beliau juga ditambahkan dengan julukan Asy-Syadzili. Sehingga kalau kita baca nama lengkap beliau, nama lengkap dari Al-Imam Asy-Sya'rani ini yaitu adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani atau Asy-Sya'rawi Asy-Syafi'i Asy-Syadzili. Beliau Al-Imam Asy-Sya'rani atau yang memiliki nama asli Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Beliau dilahirkan pada tahun 898 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 973 Hijriah. Lebih tepatnya beliau wafat pada tanggal 12 dari bulan Jumadil Ula di tahun 973 Hijriah. Artinya berarti beliau ini adalah seorang ulama yang hidup di akhir-akhir abad ke-9 Hijriah, dan beliau kemudian wafat di paruh kedua abad ke-10 Hijriah. Sehingga kalau kita hitung, kurang lebih usia beliau adalah 75 tahun. Beliau dengan usia seperti itu, 75 tahun ini, beliau makmurkan semua hidupnya, semua waktunya, dan usia-usia beliau ini hanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti akhlak luhur dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan tempaan, dengan didikan para guru-guru beliau semenjak beliau ini masih kecil.
Beliau Al-Imam Asy-Sya'rani atau yang memiliki nama asli Abdul Wahhab ini, beliau ditinggal mati oleh ayahanda beliau saat beliau berusia 9 tahun. Artinya sebelum beliau ini masuk di usia-usia baligh, beliau sudah hidup dalam keadaan yatim. Tak lama dari kewafatan ayahanda beliau yaitu Asy-Syaikh Ahmad Asy-Sya'rani, ibu beliau juga ikut meninggal dunia. Dan beberapa keterangan menyebutkan ibu beliau ini juga meninggal dunia sebelum Imam Sya'rani masuk pada usia baligh. Artinya berarti saat itu ibu beliau atau uminya beliau ini wafat kira-kira Imam Sya'rani saat itu usia 10 tahun atau usia 11 tahun. Sehingga saat itu Al-Imam Asy-Sya'rani yang masih kecil ini, yang masih belum baligh ini, beliau hidup dan mendapatkan asuhan dari kakak beliau yang bernama Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Sya'rani. Dari didikan dan asuhan kakak beliau inilah, yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Sya'rani, Al-Imam Sya'rani yang masih kecil ini mendapatkan gemblengan ilmu-ilmu dasar. Beliau dituntut oleh kakaknya supaya menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan memang nyatanya beliau saat usia 11 tahun sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan hafalan yang sangat baik sekali, dengan hafalan yang sangat bagus sekali, dan itu semuanya dihatamkan di hadapan kakak beliau yang bernama Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Sya'rani. Setelah itu kemudian Al-Imam Sya'rani, Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini mempelajari kitab-kitab dasar tentang ilmu Arabiyah. Beliau mulai menghafalkan kitab Jurumiyah, kemudian menghafalkan Nadham Imriti, kemudian menghafalkan Nadham Alfiyah Ibnu Malik, dan demikian juga beliau mempelajari kitab-kitab dasar di dalam ilmu fikih mulai dari Nadham Zubat. Kemudian beliau mempelajari matan dari kitab Tanbih. Beliau juga mempelajari matan dari kitab Minhajut Thalibin milik Imam Nawawi dan lain sebagainya. Beliau rata-rata menghafalkan matan-matan tersebut dan menyemakkannya kepada kakak beliau yaitu Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Sya'rani. Hingga kemudian saat Imam Sya'rani ini masuk pada usia 14 tahun, kakak beliau membawanya ke Masjid Jami' Al-Azhar. Karena memang saat itu Al-Imam Sya'rani yang masih kecil ini hidup bersama kakaknya di sebuah desa, yang mana desa ini adalah kampung halaman kakek beliau dari ibu beliau. Dan yang perlu diketahui juga bahwa Al-Imam Asy-Sya'rani ini merupakan keturunan dari Bani Hashim. Nasab beliau bersambung kepada salah satu putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Imam Muhammad ibnul Hanafiyah. Sehingga beliau tetap keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan keturunan rumpun dari Bani Hashim, walaupun bukan dari keturunan langsung dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap termasuk orang-orang yang haram untuk mendapatkan zakat secara mazhab Al-Imam Syafi'i. Saat beliau ini tinggal di kota Kairo, di situ di kota Kairo ini saat itu sosok figur guru yang menjadi ulama rujukan di Masjid Jami' Al-Azhar adalah diantaranya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan di dekat Masjid Jami' itu, di situ hidup Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Dari guru-guru yang seperti inilah awal mulanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani mengambil ilmu. Bahkan disebutkan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini memiliki kedekatan yang luar biasa kepada sang guru, yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Di hari-hari itulah kemudian Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini menjadi teman akrab dengan Al-Imam Romli Kabir. Al-Imam Romli Kabir merupakan salah satu santri kinasih dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikian juga dengan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, dengan kondisi beliau yang memiliki kemiskinan dalam hal ekonomi, namun memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga saat itu Al-Imam Zakaria Al-Ansari memiliki perhatian yang lebih kepada santrinya yang bernama Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani ini. Sehingga saat itu karena sering berinteraksi, Al-Imam Sya'rani ini menjadi sahabat karib kepada Al-Imam Romli Kabir, ayahanda dari Al-Imam Romli Shaghir. Demikian juga beliau ini menjadi santri kinasih
kepada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau banyak belajar, banyak menimba ilmu, banyak mendapatkan riwayat-riwayat hadis dari Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Demikian juga kemudian beliau ini belajar kepada ulama-ulama yang lain di dalam ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak menimba ilmu tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, menghatamkan banyak sekali riwayat-riwayat tentang tafsir-tafsir Al-Qur'an, mendapatkan banyak sekali tentang riwayat-riwayat hadis, banyak sekali tentang keilmuan-keilmuan agama Islam dari para ulama-ulama yang ada di negara Mesir saat itu. Saat seperti itu beliau hingga kemudian menjadi salah satu rujukan pengajar yang menyampaikan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian saat beliau ini mumpuni di dalam hal Arabiyah, beliau mumpuni di dalam hal ilmu usul fikih, beliau mumpuni di dalam hal ilmu fikih, beliau mumpuni di dalam banyak ilmu-ilmu terutama dalam riwayat hadis dan juga riwayat-riwayat tafsir Al-Qur'anul Karim. Beliau kemudian berjumpa dengan guru-guru yang membimbing beliau untuk menjadi atau untuk masuk di dalam dunia thariqah, masuk di dalam dunia sufi. Hingga kemudian beliau ini di hari-hari berikutnya menjadi salah satu tokoh utama di dalam kalangan sufiyin, dan itu semuanya setelah beliau mendapatkan banyak tempaan yang cukup serius dan mendapatkan perhatian yang luar biasa dari salah satu guru beliau yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh Ali Al-Khawas. Dari tempaan, dari didikan Asy-Syaikh Ali Al-Khawas inilah kemudian membentuk karakteristik dari Al-Imam Asy-Sya'rani yang saat itu masih usia-usia 30 tahun atau lebih sedikit. Bahkan dikatakan Asy-Syaikh Anas Asy-Syarfawi memberikan keterangan saat itu orang-orang warga Mesir, bahkan dunia Islam, masih belum ada yang mengenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syaikh Ali Al-Khawas. Namun melalui sang santri, yaitu Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, masyarakat Islam kemudian bisa mengenal siapakah Asy-Syaikh Ali Al-Khawas ini. Yang awal mulanya Syekh Ali Al-Khawas ini tidak begitu dikenal, namun ketika muncul santri beliau yaitu Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, masyarakat Islam mulai mengenal siapakah dan seperti apakah manzilah yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Ali Al-Khawas. Ini semuanya karena barokah didikan dari sang guru, dan juga merupakan bentuk karakteristik dari dzauq yang dimiliki oleh sang murid, yaitu Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, atau yang dikatakan juga, boleh dikatakan juga dengan Asy-Syaikh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rawi. Hingga kemudian salah satu pengalaman hidup yang pernah dialami oleh beliau, Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Saat itu ketika nama beliau ini sudah mulai besar, salah seorang khalifah negara-negara Islam ini berkunjung ke negara Mesir. Seorang sultan yang bernama Sultan Salim datang ke daerah Mesir, dan hari itu seakan-akan menjadi hari raya untuk masyarakat kota Mesir, masyarakat negara Mesir. Para ulama, para umaro saling berkumpul untuk menyambut kedatangan sang khalifah ini. Kecuali Al-Imam Asy-Sya'rani. Saat itu khalifah atau Sultan Salim ini saat berjumpa dengan para ulama, berjumpa dengan para umaro, beliau mencari mana yang orang yang disebut dengan julukan Al-Imam Asy-Sya'rani. Kenapa di hari ini saya tidak melihat orang tersebut? Masyarakat yang ada di daerah situ, para ulama dan umaro yang ada di sekeliling sang sultan memberikan informasi bahwa beliau tidak keluar rumah, beliau tetap berada pada zawiyahnya. Sehingga kemudian sang sultan atau khalifah ini berangkat untuk menemui Al-Imam Asy-Sya'rani di zawiyahnya beliau sendiri. Beliau, Al-Imam Asy-Sya'rani, tidak ingin menyibukkan dirinya, tidak ingin menyibukkan waktu-waktunya untuk menemui sang sultan dengan meninggalkan jadwal beliau atau kegiatan rutinitas beliau untuk mengajar santri-santri beliau. Sehingga beliau enggan untuk ikut-ikutan menyambut kedatangan sang khalifah, enggan untuk ikut-ikutan menyambut kedatangan sang sultan, dan beliau lebih mengedepankan santri-santrinya sendiri supaya tetap mendapatkan pendidikan dari sang guru, yaitu beliau Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Hal ini kemudian terus beliau istiqomahkan menjadi rutinitas beliau sendiri. Banyak santri-santri yang belajar kepada beliau dan di hari-hari berikutnya menjadi ulama-ulama besar. Di antaranya misalkan seperti Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Di antaranya juga misalkan seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang juga ikut menimba ilmu kepada Al-Imam Abdul Wahhab
bin Ahmad Asy-Sya'rani ini. Bukan hanya mencetak santri, Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani juga melahirkan karya-karya tulis yang dari karya tulis ini kita bisa mengenal bagaimana pemikiran, bagaimana pengaruh dari sosok figur Imam Sya'rani. Di antaranya misalkan kita bisa melihat salah satu karya tulis beliau yang berjudul Al-Mizan Al-Kubro, yang mana di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro sebanyak 2 jilid itu beliau menulis bab-bab fikih mulai dari Toharoh sampai Jinayat versi 4 mazhab. Bahkan kitab tersebut di hari-hari sekarang di dunia pondok-pondok pesantren menjadi salah satu kitab rujukan tentang fikih 4 mazhab. Baik itu di dalam mazhab Hanafi, baik itu di dalam mazhab Maliki, baik itu di dalam mazhab Syafi'i, baik itu di dalam mazhab Hambali. Para kalangan santri di pondok-pondok pesantren banyak merujuk dan mengambil keterangan dari kitab Al-Mizan Al-Kubro, yang itu merupakan salah satu dari karya tulisnya Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Demikian juga misalkan seperti kitab Tanbihul Mughtarrin, sebuah kitab yang berisi tentang bagaimana akhlak-akhlaknya para salafun saleh. Beliau orang-orang para salaf dulu yang hidup di masa-masa sahabat. Beliau para ulama-ulama soleh yang hidup di masa-masa tabi'in, di masa-masa tabi'in, memiliki akhlak-akhlak yang kiranya di hari-hari tersebut, di masa-masa Imam Sya'rani, mulai banyak ditinggalkan, mulai banyak dilupakan, sehingga seakan-akan manusia di hari-hari itu banyak yang jauh dari akhlak-akhlak luhur yang dicontohkan oleh beliau para ulama-ulama dari kalangan salafun sholihun. Dan ini semuanya beliau ceritakan di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, agar supaya masyarakat Islam, terutama kalangan santri, tidak terlalu jauh dari alur yang telah dicontohkan dan digariskan oleh para ulama-ulama salafun saleh. Ini semuanya merupakan buah karya jasa dari Imam Sya'rani untuk umat Islam, sehingga kita patut untuk mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya sebagaimana kebaikan itu telah Allah berikan kepada umat Islam, dan diberikan balasan yang jauh melebihi dari kebaikan Allah taala kepada umat Islam secara keseluruhan. Dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau yang hampir semuanya bernuansa tasawuf, bernuansa tentang akhlak-akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang lebih sepuh, kepada orang-orang yang sesama, bahkan kepada orang-orang yang mungkin secara strata masyarakat dianggap, secara sosial dianggap lebih rendah. Al-Imam Sya'rani menggambarkan akhlak yang terpuji, menggambarkan sebuah mujahadah yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu pionir di dalam percontohan menekan hawa nafsunya, menekan egonya, menjauhi gemerlap kehidupan duniawi. Dan ini semuanya karena berkat didikan guru-guru beliau seperti Al-Imam Zakaria Al-Ansari, seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seperti juga Al-Imam Ali Al-Khawas dan lain sebagainya, membentuk karakteristik Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Hingga kemudian pada tahun 973 Hijriah, yaitu pada tanggal 12 Jumadil Ula, beliau dipanggil dan diundang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ungkapan yang akhirnya muncul dari lisan beliau sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, "Inni zahibun ila rabbir rahimil karim." Saya sekarang sudah saatnya untuk kembali kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha penyayang, zat yang maha pemurah. Dan setelah beliau mengucapkan seperti itu, beliau kemudian meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, meninggalkan jasa keilmuan yang luar biasa, hadiah untuk umat Islam secara keseluruhan. Dengan kita membaca dan mempelajari biografi beliau yang seperti ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita, karena barokah sosok figur yang sangat dekat kepada Allah, sosok figur yang sangat dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun juga bisa mendapatkan ridho dari Allah, ridho dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin.